لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur maka kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kenikmatan yang luar biasa. Salawat dan salam marilah kita panjatkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat keluarga besar Nabi, mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan rangkaian acara sholat Id. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Panitia Ramadan dan Sholat dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah sholat Id dilanjutkan dengan khutbah yang akan dipimpin oleh Ustadz Imam Nuryanto. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Saya sampaikan sedikit mengenai biodata beliau, Ustadz Imam Nuryanto. Jadi beliau adalah alumni Pondok Pesantren Rancabango di Garut, kemudian Pondok Pesantren Tahzibul Fasiyah Gumuruh Bandung, kemudian Mahat Al-Imarot. Aktivitas beliau adalah sebagai pengajar, sebagai kepala diniyah taklimiyah Al-Taqwa, kemudian pembina Mahat Al-Mujahid, pemateri beberapa kajian, dan termasuk di masjid kita Al-Muhajirin beliau juga banyak mengisi. Nah, pada pagi hari ini tema yang akan dibawakan oleh beliau adalah bertahan dan bertuhan. Mungkin apa itu bertahan dan bertuhan? Mari kita simak nanti apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Imam Nuryanto. Untuk selanjutnya sambutan pertama adalah akan disampaikan oleh Ketua DKM kepada yang terhormat Pak Hasan Munawar dan atau Ketua Panitia kepada Pak Hasan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah sholat Idul Fitri 1446 yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita semua bisa berkumpul di lapangan RW 10 dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan rangkaian dari ibadah Ramadan yang ditutup dengan sholat Idul Fitri ini, kemudian dilanjutkan dengan
saum 6 hari bulan Syawal, insyaallah. Kita bersyukur kembali di sini di tempat yang insyaallah suci ini, untuk mudah-mudahan kita bisa kembali kepada fitrah kita yang suci. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada para sahabat, kepada para pengikut, kepada para pengikut-pengikutnya sehingga kini dan hingga akhir zaman. Izinkanlah minta waktu sebentar sebelum dimulai. Kami ingin sedikit menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka rangkaian ibadah Ramadan kemarin yang sudah berlalu ini, bahwa kegiatan Ramadan, beberapa rangkaian kegiatan Ramadan adalah: pertama, kita menyediakan iftar, ya, berbuka puasa. Alhamdulillah sudah berlangsung dengan tertib dan berhasil dengan baik. Kemudian juga kita melaksanakan juga sholat tarawih bersama tausiah. Kemudian juga kita melaksanakan sholat malam pada 10 hari terakhir. Kemudian juga kita ada kegiatan beriktikaf selama 10 hari terakhir. Kemudian juga ada pesantren anak dan pesantren remaja. Itu juga pada pertengahan bulan Ramadan. Kemudian ini yang nanti akan dibahas adalah mengenai penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah khususnya yang sudah dilaksanakan tadi pagi, dan diakhiri dengan kegiatan perayaan kegiatan sholat Idul pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia, seluruh jamaah yang telah berkontribusi dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan ibadah yang diselenggarakan sebulan yang kemarin lalu. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak sekalian yang sudah berdurasi diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada seluruh jamaah yang telah berkontribusi, kami juga sangat-sangat berterima kasih dan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amal ibadah para jemaah, Bapak-Bapak sekalian sudah menyumbangkan baik materi maupun melalui, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian khusus untuk penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah akan dilaporkan sebagai berikut. Jumlah jiwa yang melaksanakan zakat fitrah, zakat mal dan infak dan sebagainya adalah sebanyak 728. Mungkin ada beberapa orang yang nambah tadi malam tidak tercatat di sini. Kemudian zakat fitrah yang berupa beras kami menerima 367,5 kg. Kemudian zakat fitrah uang yang nanti diberikan oleh masjid kepada beras sebanyak Rp24.590.000. Kemudian juga kami menerima juga zakat mal sebanyak Rp24.737.000. Ada infak sebesar Rp10.868.000. Fidyah Rp3.015.000. Alhamdulillah untuk zakat fitrah dan fidyah tadi pagi sudah selesai dibagikan 100%. Adapun infak ada beberapa bagian saya belum. Infak tidak masalah bila diberikan pada hari setelah Idul Fitri ini. Sehingga untuk zakat mal juga ada sebagian juga yang dibagikan kepada para fakir miskin. Nah, untuk zakat fitrah mungkin itu saja, bahwa kembali lagi yang paling penting pada pagi hari ini yang habis dibagikan adalah zakat fitrah, dan alhamdulillah itu sudah semuanya sudah selesai. Kemudian juga kami di sini sebagai panitia, atas nama panitia atau DKM sekaligus mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kekuatan iman pasca latihan selama sebulan penuh, insya Allah, karena latihan kita diimplementasikan pada setahun berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa berhasil. Kemudian juga ada titipan dari Pak RW
hati-hati untuk meninggalkan rumah, karena biasanya kita bersilaturahmi, listrik-listrik nanti tidak dipadamkan dan sebagainya. Kemudian juga titip kepada para satpam dan sebagainya, karena memang lalu lintas untuk Idul Fitri ini sangat mobil sekali. Terakhir, kami mohon maaf dari seluruh panitia atau DKM apabila dalam pelayanan selama kegiatan ibadah Ramadan ini, apabila ada fasilitas-fasilitas yang tidak sempurna, kurang sempurna, ataupun ada tingkah laku kami dari panitia atau pengurus DKM yang tidak berkenan di hati para Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itulah manusia, tiada tempat, selalu ada dalam kesalahan. Kemudian juga tadi sudah dikatakan bahwa imam untuk pagi hari ini adalah Bapak Imam Nuryanto. Temanya unik ya, bertahan dan bertuhan. Kita simak bersama-sama kemana mengalirnya materi ini. Mudah-mudahan Bapak sekalian bisa menyimak dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin
wal muslimat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Hari ini kembali terdengar riuh ucapan mengagungkan asma Allah di berbagai pelosok negeri. Bahkan mungkin tidak henti-hentinya karena perbedaan waktu, di mana seluruh kaum muslimin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang dengan kalimat itulah berharap setiap orang-orang Islam itu wafat. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang-orang yang tengah menghadapi sakaratul maut kalimat la ilaha illallah. Karena Rasul juga menyampaikan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Namun dari hadis ini ada hal yang unik. Kenapa seorang yang muslim bahkan sejak kecil dia mengamalkan Islam, tetapi justru di akhir hayatnya tetap mesti dibisikkan ke telinganya ketika dia menghadapi sakaratul maut kalimat la ilaha illallah? Bukankah kalimat inilah yang sering kita ulang-ulang setiap hari? Bukankah kalimat ini pula yang terdengar setiap Idul Fitri dan Idul Adha? Tapi kenapa justru di akhir hayat seseorang masih harus dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah? Untuk memahami perintah Rasul ini, dua riwayat sebagai gambaran. Yang pertama, satu saat dalam peperangan Rasulullah SAW diminta untuk menyolati salah satu jenazah. Tapi kemudian beliau SAW bersabda, Sallu ala sahibikum. Solatkan saja oleh kalian. Nabi tidak mau menyolatkan jenazah itu, padahal jenazah itu adalah jenazah seorang muslim tentunya, dan wafat di jalan Allah. Tapi kenapa Nabi tidak mau menyolatinya? Inilah yang menimbulkan pertanyaan para sahabat. Ada apa gerangan dengan sahabatnya ini sehingga Rasul enggan menyolatkan? Maka kemudian beliau bersabda, Inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Saudara kalian ini telah berkhianat di jalan Allah. Apa bentuk pengkhianatannya? Maka Rasul mengatakan, periksa isi tasnya. Maka kemudian kata sahabat, kami memeriksa tasnya, pawajadna kharajan min kharaji yahud la yusawi dirhamain. Ternyata orang ini menyembunyikan manik-manik orang Yahudi yang dia simpan di tasnya. Sedangkan SOP-nya orang yang berjuang di jalan Allah, sedikit atau banyaknya dari harta ghanimah yang dia dapatkan harus dilaporkan kepada Rasulullah. Mungkin pikirnya, tepira 2 dirham. Hanya manik-manik seperti ini yang la yusawi dirhamain, harganya nggak nyampe 2 dirham. Dia sembunyikan. Dia tidak laporkan itu pada Rasulullah. Tapi itu bentuk pengkhianatan pada Rasulullah. Maka Rasul enggan menyolatkan. Apa pelajaran bagi kita? Orang yang bahasa saya sudah dekat ke surga dengan perjuangan dari jalan Allah tercoreng gara-gara harta yang mungkin tidak besar. Terpalingkan dengan harta yang sedikit. Pada akhirnya dia tidak mendapatkan doa dari Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, Man ahaba an yandura ila rajulin min ahlin nar, fal yandur ila hadha. Siapa yang ingin tahu penghuni neraka, lihat laki-laki ini. Ketika Rasul menunjukkan pada seorang laki-laki yang kata Nabi itu adalah ahli neraka, para sahabat kaget. Karena orang itu
adalah orang yang ketika berjuang berada di garda terdepan. Bahkan terlihat orang ini sangat gagah berani melawan orang-orang kafir. Tapi kata Nabi, huwa min ahlin nar. Dia ahli neraka. Hingga ada orang yang kemudian memberikan kesaksian. Kenapa dia termasuk ahli neraka? Memang betul dia berjuang di jalan Allah. Memang benar dia berada di garda terdepan, orang yang paling berani melawan musuh. Tapi ketika sekujur tubuhnya penuh luka, dia tidak kuat dengan penderitaan itu. Dia ambil pedang lalu dia tusukkan ke dadanya hingga tembus ke tengkuknya. Dengan cara itulah dia mati. Mungkin bahasa kita satu jengkal lagi masuk surga, Pak, karena perjuangannya di jalan Allah. Luka yang dia peroleh bukan luka-luka biasa, tapi luka-luka karena berjuang di jalan Allah. Tapi tercoreng karena satu pasus saja. Dia nggak kuat dengan penderitaannya, akhirnya dia bunuh diri. Maka Rasul pernah menyampaikan, Innal abda la ya'malu fima yaron nas amala ahlil jannah wa innahu lamin ahlin nar. Ada orang-orang yang terlihatnya dia mengamalkan atau melakukan perbuatan ahli surga, sehingga orang-orang bisa jadi mengatakan, ah ini ahli surga. Tapi sebetulnya dia adalah ahli neraka. Kebalikannya, wa ya'malu fima yaron nas amala ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Ada orang yang melakukan perbuatan ahli neraka, sehingga orang-orang memandang, wah orang ini ahli neraka, tapi ternyata dia ahli surga. Maka Rasul menutup sabdanya, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu dilihat penghujungnya. Bisa jadi orang yang lurus berjuang jalan Allah, di tengah-tengah perjuangan atau di akhir perjuangannya dia berbelok arah. Maka jangan kaget, ada ustadz kemudian murtad, ada kiai melakukan kemusyrikan. Bahkan kemarin pimpinan pesantren yang santrinya banyak melakukan sodomi. Bahkan kita tahu pula ada seorang dulu dia pengajar salah satu pesantren, sekarang jadi getol melawan Islam, jadi seorang pendeta. Bahkan ada dulu dia seorang yang berhijab, tertutup auratnya. Karena kasus yang menimpa dirinya, terbukalah auratnya. Begitu mudah bisa jadi setan menyimpangkan hati manusia. Oleh sebab itu kita pahami kenapa Rasulullah menyampaikan lakinu mautakum la ilaha illallah. Bimbing orang yang tengah mengalami sakaratul maut kalimah la ilaha illallah. Kenapa? Selama ruh belum meninggalkan tubuh, selama hayat masih dikandung badan, selama itu pula setan akan mencoba memalingkan manusia sampai di detik-detik akhir hidupnya. Maka pantas Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Lalu kemudian summastaqamu, lalu dia istiqomah dengan apa yang dia yakini. Maka balasan Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah akan berikan satu kebahagiaan, yaitu dia tidak akan punya rasa takut dan rasa sedih lagi. Ulaika ashabul jannah, merekalah para penghuni surga. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Kasih sayang Allah kepada kita, Allah mengaruniakan satu bulan, yaitu bulan Ramadan, di mana digambarkan dalam satu hadis, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa supidatis syayatin. Apabila datang Ramadan, Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah belenggu setan. Di antara penafsiran ulama,
Maksud dari hadis ini, Allah buka peluang dengan berbagai kebaikan di Ramadan ini yang bisa mengantarkan seorang ke surga. Dan Allah tutup pintu neraka karena kesibukan dia dalam beribadah kepada Allah. Bahkan setan saja seolah terbelenggu karena kesibukan seorang beribadah di bulan Ramadan. Bukan hanya itu, Rasul memotivasi dengan kalimat wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan Allah lipat gandakan. Maka di Ramadan terasa suasana yang berbeda. Yang tidak pernah saum pun Ramadan saum 1 bulan. Yang tidak pernah sholat malam pun Ramadan sholat malam. Bisa dengan qiyamul Ramadan tarawihnya ataupun tahajudnya. Yang biasa tidak bersedekah pun di Ramadan bersedekah. Bahkan yang tidak biasa membaca Quran pun di Ramadan dia membaca Al-Quran. Bahkan yang biasa membaca Al-Quran pun mungkin kalau di luar Ramadan hanya selembar, 2 lembar, 1 halaman, 2 halaman. Bisa jadi di Ramadan 1 juz, 2 juz, bahkan ada yang 3 juz per hari. Luar biasa Ramadan ini. Bahkan yang tidak terbiasa ke masjid pun di Ramadan ini insya Allah datang ke masjid. Bahkan di 10 hari terakhir Nabi memberi contoh i'tikaf, di mana orang tinggal di masjid selama 10 hari. Bukan sekedar tinggal di masjid. Nabi menyampaikan, taharau, carilah Lailatul Qadri, malam Al-Qadar, bi asril awakhir, pada 10 hari terakhir. Maka orang kemudian mencoba mencari malam kemuliaan itu di 10 malam terakhir. Maka di kota Bandung ini luar biasa. Masjid-masjid banyak yang penuh di 10 hari terakhir. Bahkan ada satu masjid itu kalau 10 hari terakhir, terutama malam-malam ganjil, jamaah sampai meluber ke jalan. Luar biasa. Tetapi ketika sudah mulai masuk 1 Syawal, maghrib sudah mulai kembali sepi, Isya makin sepi, subuh sudah kembali ke awal. Bahkan 1/3 malam terakhir kemarin anak-anak saja sudah ribut. Sekarang kembali gelap, Pak. Baru menyala mungkin pas adzan subuh. Quran kembali tertata rapi di rak-rak. Baru masuk tanggal 1 Syawal. Bahkan ada mungkin di sebagian belum Ramadannya berakhir, masjid sudah lengang, kajian sudah libur. Bahkan tadarus ibu-ibu saja jangankan sampai tanggal 30, Pak. Banyak yang tidak sampai tanggal 20, tanggal 15 sudah selesai. Padahal Ramadan bukan 1 minggu, bukan 2 minggu, Ramadan itu 1 bulan. Sering ulama menyebut Ramadan itu adalah syahrul tarbiyah, bulan di mana Allah mendidik, membiasakan orang untuk tidak kehilangan amal soleh. Karena belum tentu Ramadan hari ini atau Ramadan kemarin kita ada, Ramadan tahun depan bisa jadi kita sudah tidak ada. Maka Ramadan adalah bagian kasih sayang Allah. Maka yang terberat dari pasca Ramadan adalah bagaimana kita mempertahankan ritme yang sudah kita bangun di Ramadan. Jangan sampai iktikaf luar biasa, dia tidak pulang selama 10 hari, baru ketemu masjid lagi nanti 10 hari terakhir tahunnya akan datang. Bahkan dia baca Quran sampai 30 juz itu dilakukan selama seminggu. 4 minggu itu 3 kali 4, 30 juz. Luar biasa. Kapan baca Quran? Nanti Ramadan tahunnya akan datang. Bahkan kalau berbagi pun luar biasa. Kenceleng itu jarang 2000 kalau di Ramadan, Pak. Tapi kalau di luar Ramadan kembali angka 2000 menyentuh angka yang terbanyak diisi kenceleng. Pertanyaannya, apakah Allah hanya layak disembah itu bulan Ramadan saja? Apakah masjid itu hanya layak dimakmurkan bulan Ramadan saja? Apakah Al-Quran itu hanya layak dibaca bulan Ramadan saja?
Apakah malam-malam yang dihidupkan dengan sholat malam hanya bulan Ramadan saja? Bahkan apakah sedekah itu hanya bulan Ramadan saja? Kita bukan para penghamba Ramadan, tapi kita adalah hamba Allah. Allah ada di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Maka yang terberat adalah istiqomah. Syekh Utsaimin mengartikan istiqomah itu an yasbutal insanu ala syariatillah. Tetapnya dia melaksanakan syariat Allah sampai dia mati. Karena godaannya berat, Pak. Di Ramadan berat, tapi minimal ritme sudah terjaga selama 1 bulan. Kalau kita bangun di Ramadan minimal jam 3 atau setengah 4 untuk sahur, maka ciri kita sukses Ramadan, kita masih bangun jam 3, jam setengah 4. Kalau di Ramadan kita sahur, kita hidupkan sepertiga malam terakhir dengan qiyamul lail atau tahajud. Kalau di Ramadan bisa 1 juz per hari, minimal kita 1 halaman per hari. Kalau di Ramadan kita bersedekah banyak, minimal di luar Ramadan kita masih bersedekah walaupun tidak sebanyak Ramadan, tetapi kita continue apa yang kita lakukan. Karena Rasul pernah menyampaikan, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu adalah yang continue, yang didawamkan walaupun sederhana. Maka pantas ada seorang ulama mengatakan tentang satu hadis di mana ada beberapa surat yang membuat Nabi kemudian beruban. Di antaranya surat Hud. Karena Allah memerintahkan fastaqim kama umirt. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Maka apa yang kita lakukan supaya kita bisa membantu diri kita istiqomah dalam melaksanakan syariat Allah? Satu, tentunya kita meminta kepada Allah supaya kita dibimbing untuk tentang istiqomah menjalankan agama Allah. Unik, Pak. Di dalam surah Ali Imran ada satu doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Jadi sangat mungkin bapak-bapak yang kelihatannya soleh hari ini, ibu-ibu yang kelihatan solehah hari ini, yang kelihatan taat-taat hari ini, di akhir hidupnya belum tentu kita wafat dalam keadaan taat. Sehingga lahirlah satu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan ternyata doa yang diucapkan ini adalah doa orang-orang yang ar-rasikhuna bil ilmi, yang mendalam ilmunya. Jadi doa ini bukan doa orang bodoh, doa yang mendalam ilmunya. Kalau yang mendalam ilmunya saja berdoa seperti itu, apalagi kita. Yang kedua, dalam hadis ada doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai maha pembolak-balik hati, tetapkan hatiku dalam melaksanakan agamamu. Anas bin Malik mendengar doa ini protes kepada Rasul, ya Rasulullah, atakhafu alaina, apa engkau khawatir pada kami? Kami sudah beriman kepadamu, kami sudah beriman pada apa yang engkau bawa, yaitu Al-Quran. Apa yang kau khawatiri sehingga engkau berdoa semacam tadi? Maka Rasulullah menjawab, hati manusia ada pada 2 jari-jari Allah, yang Allah akan bolak-balik. Bisa jadi kamu mukmin sekarang, besok kafir. Kamu taat sekarang, besok maksiat. Maka Nabi mengajarkan, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya kita beristiqomah adalah tak pernah kita surut untuk terus menambah keilmuan. Bahkan salah satu target Ramadan itu adalah supaya kita bertambah ilmu. Sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Maka makin kita mempelajari Al-Quran, makin kita paham dengan isi Al-Quran, maka makin yakin kepada Allah yang membuat kita istiqomah. Mohon maaf, di kita masih banyak tadarus itu hanya sebatas membaca.
Ramadan berlalu, tamat 30 juz. Apa yang didapat? Mungkin pahala insya Allah selama ikhlas membacanya. Tapi bertambahkah ilmunya ketika 30 juz itu kita tamatkan? Kadang dari Ramadan ke Ramadan tak ada yang bertambah kecuali dia tamat 30 juz. Saya pernah tanya ibu-ibu saat itu, yang rajin tadarusan, ibu, berapa lama ibu boleh menikah lagi ketika suami meninggal? Ternyata jawabannya macam-macam, Pak. Ada yang menjawab 3 bulan, ada yang menjawab 4 kali suci, ada yang menjawab 3 bulan 10 hari, ada yang menjawab samenangna jodoh we Pak Ustaz. Bahkan ada yang mengatakan, Ustaz, teka emutanku ibu mah, mun maot saroge sigana moal nikah deui. Kan itu bukan jawaban hukum, Pak. Padahal itu teh tadarusannya rajin. Ada yang kurang dari tadarus kita, yaitu kita bedah isi Al-Qur'annya, sehingga bab ini saja tidak tahu. Ini contohnya. Maka mudah-mudahan Ramadan tahun yang akan datang bukan sekedar tamat membaca Al-Quran, tapi bagaimana Quran ini kita merasakan hudan linnasnya. Karena yang akan membuat istiqomah kita ketika pemahaman kita benar terhadap agama kita melalui sumber yang benar, yaitu Al-Quran. Yang ketiga, yang membuat kita istiqomah, ilmu bukan sekedar supaya tahu, ngaji bukan sekedar supaya mengerti. Tapi setelah kita tahu dan kita mengerti, harus lahir menjadi amal soleh. Maka tadi saya sampaikan, amalkan ilmu yang sudah kita pahami, yang sudah kita dapat, walaupun sederhana. Yang terakhir, yang bisa membuat kita istiqomah adalah ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim saja, salah satu isi doa beliau adalah Robbi habli hukman, ya Allah beri hamba ilmu, wa alhiqni bisolihin, kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Karena ada kalanya iman kita lemah. Ketika kita berada di lingkungan orang soleh, ada yang menguatkan. Ketika kita berbelok arah, ada orang yang meluruskan. Ketika kita lemah semangat kita, ada orang yang mendorong, bahkan memotivasi kita untuk kembali kepada Allah. Bahkan ketika kita sedang sakaratul maut pun, ketika ada berada di antara orang-orang soleh, akan terdengar lirih bisikan ke telinga kita kalimah la ilaha illallah yang akan menyelamatkan kita. Sehingga di akhir hidup kita, kita bisa bertahan bertuhan. Bertahan untuk yakin melaksanakan perintah Allah. Bertahan bertuhan artinya ketika kita mati, kita membawa kalimah la ilaha illallah dalam hidup kita. Kita menutup dengan kalimat itu karena berada di lingkungan orang-orang soleh. Bahagia bila bapak memiliki istri yang solehah, ibu memiliki suami yang soleh. Ketika satu saat sakaratul maut itu datang, maka pasangan hidup kita akan menjaga supaya kita bertahan dalam bertuhan. Sehingga telinga kita akan dibisiki kalimah tauhid la ilaha illallah, supaya jadi akhir dari keyakinan kita. Bahkan ketika kita wafat pun didoakan oleh orang-orang soleh. Bukankah siapa orang yang wafat lalu disolatkan oleh 100 orang, bahkan dalam riwayat lain oleh 40 orang, yang mereka la yusrikuna billahi saya, tidak syirik kepada Allah, maka itu akan jadi jaminan dia masuk surga. Inilah diantaranya kenapa Rasulullah SAW memerintahkan justru di akhir ayat seseorang kita tetap walaupun sudah terbiasa mengucapkan, dibimbing dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat itulah yang akan menjadi tiket kita masuk surga. Semoga Ramadan yang baru saja berlalu menjadi motivasi 11 bulan yang akan datang kita istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bila kelak Allah menjemput, maka kita dijemput dalam keadaan tauhid kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alu bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah.
Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.